Bismillah. Wa qul ja'al haqq wa zahaq innal batila kana zahuqa wa qur rabbi ighfir warham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam bini'matis sihah wal barakah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa usratihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para masyayikh, para asatid, sesepuh bini sepuh engkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus Abah Susiono, anggota DPRD Kabupaten Malang fraksi PKB, engkang kawula hormati Bapak Carik Desa Sumberagung saha sedayanipun perangkat bilih boten saged dalem sebut setunggal ingkang kawula mulyakan, ingkang kawula hormati ugi Ketua Tanfidiyah anak cabang, Ketua Tanfidiyah Ranting dan seluruh jajarannya, lan ugi menika wonten muspika, jajaran muspika Babin Mas, Babin Kaptimas, Babinsa, Babin Kaptimas engkang kawula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kula kalian panjenengan tasih pinaringan seger waras, tasih pinaringan hiroh semangat engkang ageng. Niki panas ngentang-ngentang panjenengan kempal dados tunggal wonten pengajian rutin Ahad Kliwon, leres nggih. Pramila ngempalaken bapak-bapak niki langkung ewet timbangane ibu-ibu. Napa malih jam-jam anget niki jam-jam ngantuk. Tapi kula kalian panjenengan niki tiang-tiang pilihan. Pramila pun pados sendenan-sendenan niki paling kebek niki sendenan-sendenan niki. Tengah niki lowong.
milih sembujung. Kula kalian panjenengan niki tiang-tiang engkang pilihan, dipilih khusus kalihan Gusti Allah supados saged ngalap barokah saking para kiai, para ulama, para alim, para masyayikh, khususipun engkang wonten Kecamatan Ngantang mrika. Sholawat serta salam ugi dipun panjataken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi kagem keluarginipun, keturunanipun, termasuk untuk kita semua yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Karena sholawat itu kunci dari segala sesuatu yang ada, dan bahkan masuk dalam rukun sholat. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, mulai dari kita selesai wudhu sampai salam nyebut Kanjeng Nabi niki ping pinten, ping bolak-balik. Bahkan setelah sholat, setelah wudhu mawon sholawat, setelah sujud tahiyat akhir tahiyat awal sholawat. Man shalla alayya marratan fasalla alaihi asru marrah. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka keselamatan atasnya 10 kali lipat. Mas yo panjenengan namine mboten selamat nek mboten solawat nggih mboten karuan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kalian panjenengan sehat, diberikan kesempatan niki ugi mendadak. Saya kurang lebih 1,5 minggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu, walaupun saya ini bukan pejabat negara ataupun warga Ngantang, tidak tahu kenapa saya ini radi kualat mungkin ya, radi kodo, radi jarak. Niki ketua DMI, ketua Tanfidiyah niki kula berikan instruksi. Termasuk juga Pak Cari ini saya berikan instruksi, bukan arahan lagi. Instruksi ini kan artinya perintah. Saya memerintahkan seluruh masjid yang ada di Desa Sumber Agung sebelum sholat Jumat bacakan Fatihah khusus untuk sahabat saya almarhum Bapak Suhartono, yang kita tahu semua nembe sedo, yaitu kepala desa kita semua. Dan yang kedua, saya memberikan perintah untuk adakan doa bersama. Saya tidak tahu nanti mekanismenya bagaimana, tempatnya di mana, jamaahnya berapa, pokoknya harus bikin doa bersama. Pramila wonten dalam maos menika ini sudah lebih dari 3 hari sudah tidak sadar kalau hitungan Jawa. Maka saya minta yang di rumah sakit maos arok itu mboten wonten perubahan. Maka akhirnya saya berikan perintah khusus, kalau skupnya ini satu Ngantang semua pun saya bisa, untuk gerakan semua satu Ngantang untuk bikin doa bersama, mungkin di sebelah lapangan Sumber Agung mungkin bisa. Tapi ini karena warganya beliau, baik rival maupun sahabatnya, saya minta keikhlasan untuk masalah sosial kita doakan bersama-sama. Dan alhamdulillah tidak jadi kualat. Walaupun saya bukan warga sini, bukan pejabat juga. Nah, kalau misalnya Abah Susiono yang memberikan instruksi wajar karena beliau warga Ngantang dan anggota DPRD Dapil sini. Nah, saya ini bukan siapa-siapa. Saya berikan instruksi ke Ketua Tanfidiyah Ranting, saya berikan instruksi kepada Ketua DMI dan juga ke Pak Cari untuk bikin doa bersama. Setelah itu Ketua Tanfidiyah Ranting meminta saya untuk hadir
pada majelis taklim yang insya Allah penuh barokah ini. Besok minggu kosong mboten Gus. Minggu niku tanggal pinten? Tanggal 3 Juli. Alhamdulillah kosong. Tapi karena saya sudah terlanjur ngomong kosong ini, saya tidak melihat hari Sabtu dan hari Seninnya ini saya ada di mana. Salahnya saya di situ. Nah, saya terlanjur sudah mengiyai, maka mau tidak mau saya harus datang. Dan ternyata Sabtu kemarin saya masih ada di Jakarta. Saya baru landing setengah 12 malam. Dan tadi langsung rapat dengan Gubernur Kalimantan Timur. Setelah itu diskusi dengan stafnya beliau. Sampai malam baru saya perjalanan ke Malang tadi subuh. Langsung saya ada kunjungan ke Desa Jombok untuk bersih desa. Mungkin ada yang sudah datang tadi di Desa Jombok, sudah ketemu saya di Desa Jombok. Setelah itu saya takziah ke Kebonsari, takziah ke Pak Suhartono, Pak Teser, lajeng siang hari bersama panjenengan. Dan saya mohon maaf, mungkin saya hanya bisa sampai kurang lebih maksimal setengah 3 atau jam 3, karena jam 3 harus ada di Sumber Gadung, jam 4 harus ada di Ngeroto Pujon, nanti jam 7 harus kembali ke Jakarta. Karena hari Selasa saya ke Samarinda. Jadi saya bilang, kalau nanti ini pulang saya bawa 0 eman pesawat saya. Saya bilang 0 ini bukan masalah amplop atau masalah nominal, tapi harus ada sesuatu yang membekas kalih panjenengan sedoyo, bukan melekat membekas karena saya, tapi karena apa yang saya sampaikan. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya juga baru tahu kalau hari ini pembicaranya ada 2. Yang pertama saya, yang kedua Guson. Bahasnya fikih lagi. Itu sudah bahas berat. Karena kiprah saya ini tidak banyak di pondok pesantren. Saya lebih banyak masalah perdagangan, perekonomian, yaitu yang dibahas masalah mabadi'u khairul ummah. Saya percaya ini tidak ada orang PKS tuh di sini, tidak ada orang LDI itu, tidak ada orang Syiah kan? Maka ini semuanya adalah namanya Nahdiyin. Nahdiyin itu adalah warganya orang NU. NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Maka kalau Nahdlatul Ulama ini adalah sekelompok para ulama. Pada dasarnya ulama ini tadi tidak harus kiai-kiai. Cendekiawan muslim juga masuk. Praktisi muslim juga masuk. Tapi dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itulah yang disebutkan Nahdlatul Ulama. Perkumpulan para ulama-ulama. Nah, kalau sudah masalah ulama ini sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing. Ada yang bagian ngurusi pondok pesantren, ada yang bagian ngurusi masyarakat, ada yang bagian ngurusi dakwah dan syiar. Napa lembaga naminipun? Jari Nahdiyin orang ngerti. Lembaga dakwah NU. Ketuanipun Ustaz Fauzan. Wah niki NU KW kados niki. Jadi NU itu punya lembaga-lembaga binaan macam-macam. Bahkan kalau untuk masalah perempuan itu klasifikasinya sesuai dengan usianya masing-masing. Ibu-ibu muslimat usianya di atas 40 tahun. Sahabat-sahabati fatayat usianya 20 tahun sampai 40 tahun. Di bawah 20 tahun alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini tahu kalau suara saya agak serak, saya dikasih larucan Capta 3.
ngalang-alai sajen nggih. Unjukane 3 dupone kirang Mas. Kados cawisan. Nek cawisan niku teh kopi, tuya pethak kalian dupa kembang telon. Itu kalau bukan orang NU ndak bisa kayak gitu. Makanya kenapa NU itu bisa sampai anak ranting, sampai belusuk-belusuk ke RT RW? Karena NU ini sebenarnya yang bisa mempertahankan ukhuwah Islamnya dan ukhuwah watoniyah. Karena klasifikasi itu tadi. Tadi saya sampaikan bahwasanya paling tadi saya Fatayat, ada ndak organisasi yang di bawahnya Fatayat? Ada. Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama. NU itu sampai ngurusi mulai dari masih nyun sewu perawan sampai emak-emak. Termasuk juga yang engkang kakung-kakung kados panjenengan mulai dari Ibnu napa nginggile Ibnu nyun sewu nggih Guson Ansor NU dan seterusnya. Jadi NU ini sangat detail dibuat sama Hadratus Syekh Kiai Haji Imam Asy'ari. Dan Nahdlatul Ulama ini tadi walaupun muasisnya itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu juga didirikan oleh sahabat-sahabat dan saudara-saudara beliau dengan sesuai tupoksinya masing-masing dan kemampuan kelebihannya masing-masing. Ada Yai Wahab Hasbullah dan lain-lainnya. Oleh karena itu NU didirikan oleh kiai-kiai yang penuh dengan tirakat. Jadi NU kalau dipimpin sama orang yang suka makan tidak cocok. Jadi NU ini banyak tirakatnya. Jangan pada akhirnya panjenengan melihat saya badannya kurus banyak tirakat, enggak juga. Dalam artian tirakat ini tidak harus puasa. Bagaimana kita ini ngerem syahwaniyah yang ada. Bapak-bapak engkang kawula hormati, engkang dirahmati oleh Allah. Hari ini sebenarnya kalau saya duduk di atas itu bukan karena saya ini menjadi penceramah, tapi karena sejujurnya hari ini karena saya terlalu kurus tidak bisa duduk di bawah, jadi sakit. Jadi kalau saya duduk di bawah lama ini sudah mulai dari pinggul ke bawah ini sakit semua karena tidak ada lemak. Jadi kalau nanti yang ceramah biar Guson nanti babnya fikih tentang masalah kurban. Sebelum nanti yang saya nanti akan bahas adalah masalah mabadi'u khaira ummah atau masalah perekonomian. Sebelum saya membahas sana, nanti supaya nyambung dengan Guson, saya beri prolog sedikit. Kita tahu, kita sudah sama-sama tahu bahwasannya sekarang COVID insya Allah sudah habis ya, sudah hilang, sudah masuk masa endemi. Tapi kita masuk dalam PMK, penyakit mulut dan kaki. Ibarat kata COVID-nya peternak sapi ataupun hewan-hewan ternak yang lain. Saya tadi waktu ke Jombok, selamatan desa hasil bumi, apa sih itu namanya? Sedekah bumi. Saya di BCI sama sesepuh budayawan dan Pak Lurahnya, Gus ngapunten niki seadanya ulame nggih namung tempe tahu keringan kalian mie. Niki mbok bilih ayame nggih radialot. Nggih wong ayam kampung kula matur ngaten. Nggih Gus, pramila ten Jombok mboten wantun damel daging. Saya tanya, "Lho kenapa?" PMK Gus. Mungkin panjenengan pernah hadir ketemu saya sebelum hari ini? Napa nate? Beda kalau ngantru sudah spesial. Ngantru saya sudah puluhan kali ke sana. Kurang lebih akhir Juni kemarin saya sosialisasi tentang PMK, bagaimana cara penanggulangan, bagaimana cara pencegahan mengurusi hewan ternak yang pada saat supaya tidak sakit
Dan pasca sakit atau pada saat penguburannya bagaimana saya terangkan pada saat forum yang ada di Wonoagung. Saya undang masing-masing Sumber Agung ini saya kasih kuota 30 orang, Jombok hanya 5 orang dan seterusnya. Jadi jadi Pak, nah ini saya terbiasa dengan ibu-ibu jadi manggilnya ibu. Dados Pak, daging sapi selama dia masih hidup dan kita sembelih itu kira-kira halal atau haram? Halal nggih. Hidup loh kita sembelih. Setelah itu dagingnya kita makan. Halal atau haram? Tapi kalau sudah meninggal, setelah itu baru kita konsumsi, halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena sudah meninggal. Nah, daging yang sapi yang sudah terkena PMK, baik yang sakit maupun yang sudah selesai sakit, itu halal untuk dimakan asalkan belum meninggal, asalkan dimasak. Jadi dagingnya PMK itu aman dikonsumsi apabila, nah ini ada persyaratannya, apabila kalau yang sudah terkena PMK daging harus dilayukan selama 4 jam minimal di kandangnya. Ini saya tanya yang punya sapi sinten mawon, kathah nggih. Saya tidak mau nanya sapinya yang meninggal berapa, nanti sakit hati, sedih. Tapi kalau panjenengan punya sapi yang terkena wabah PMK, wis timbangane engko didol iku murah, gorong karuan payu, wis tak beleh dhewe, tak gawe mangan dhewe. Boleh ndak Gus? Boleh. Halal ndak? Halal. Sehat ndak? Sehat. Dalam garis bawah harus dilayukan selama 4 jam minimal, tidak boleh keluar kandang. Jadi setelah disembelih di tempat persembelihan harus dilayukan. Dilayukan iki napa sih? Ditusno getihe. Minimal 4 jam. Nggih. Nah, baru boleh dimasak. Jadi darah ini harus hilang karena apa? Virusnya itu lewatnya darah, Pak. Nah, setelah itu direbusnya harus benar-benar matang. Tidak boleh separuh matang. Maka itu aman untuk dijadikan sate komo, dijadikan rawon, dijadikan masakan-masakan lain. Sehat, halal dan aman. Jadi panjenengan mboten sisa ajrih. Nah, saiki sakno bakul bakso ora enek sing payu. Sedaya ajrih nedo bakso. Lah ini salah. Selama masaknya itu benar, maka daging PMK itu halal dan boleh dimakan. Asalkan dimasak dengan betul, penanganannya betul. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari dokter hewan, sahabat saya. Beliaunya juga berdinas sebagai dokter hewan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Batu. Sumbernya dari situ. Lah terus Gus, katanya kita ndak boleh makan sempol nopo sempol. Sempol ya, kaki ke bawah. Karena takutnya kukunya nanti kan ada virus. Kita juga ndak boleh makan jeroan dan kita juga tidak boleh makan kepala. Bapak-bapak sekalian, jeroan itu kalau di luar negeri itu sudah dibuang. Saking orang Indonesia niki geragas. Jadi jeroan pun dijual di angkringan. Lah enak Maka yang menghindari untuk tidak panjang konsumsi yang paling nomor 1 adalah jeroan. Karena jeroan ini adalah masuknya virus lewat dari mana-mana, kita tidak bisa mendeteksi. Setelah itu kalau kita tidak boleh makan kepala karena hidungnya ini, mulutnya ini yang dia terinfeksi. Tapi kalau panjenengan memang doyan makan kikil, makan cengur, ya masaknya harus betul-betul. Yaitu tadi, jadi harus dilayukan, harus dimasak, dan masaknya harus di kandang, direbusnya harus di kandang. Jadi tidak boleh setelah. Nanti saya juga pesan, kalau di sini ada panitia kurban,
Nah, sapi itu tidak bisa ditanyai, kamu PMK bukan? Kamu sakit enggak? Kamu sariawan enggak? Kan enggak bisa sapi. Katanya jawabnya, "Ngok." Gitu toh ya, kita enggak hafal, enggak tahu. Maka dari itu pesan saya, kalau nanti ada penyembelihan hewan kurban di masjid ini, kalau enggak cukup ngetus no getie di sini, maka segera nanti dibungkus, tapi jangan dimasukkan freezer langsung, Mbak. Ya. Dimasukkan ke kulkas biasa dulu. Kulkas yang paling bawah buat sayur. Nggih. Jadi jangan sampai beku itu daging. Kalau bisa di dapur ini diangin-anginkan, digantungkan. Supaya darah ini atus sampai setengah hari lah, atau 4 jam sudah cukup insya Allah. 6 jam lah paling aman. Baru panjangan masukkan ke kulkas, taruh freezer yang paling bawah. Nah itu aman dikonsumsi. Karena kita juga tidak tahu hewan kurban ini tidak mungkin di swab dulu sebelum dia disembelih. Nanti kalau positif PMK tidak jadi di hewan kurban, kan dikembalikan, uangnya tidak bisa balik. Kan begitu. Maka daging PMK ini aman dikonsumsi apabila masaknya yang betul, Pak. Nah, ini saya titip pesan juga ke takmir masjidnya untuk bisa mensosialisasikan, khususnya DMI. Nah, nanti untuk masalah fikih bagaimana penyembelihannya dan seterusnya itu. Jadi hari ini kalau dengan saya nanti jangan, saya ini tidak jadi guru di sini, kita diskusi saja. Jadi ilmu yang sudah saya terima saya ketuk-tukakan kepada. Setelah itu bagaimana menanggulanginya, panjang semerak sitrun ya. Sitrun yang biasanya buat asam ini loh. Satu bungkus sitrun panjang campur air disemprotkan ke seluruh kandang sak nyon sewu. Delamaan-delamaanipun panjenengan. Biasanya sudah steril satu badan, tapi delamaanipun panjenengan mboten panjang semprot ya virusnya ya di situ. Jadi kondisi kandang harus bersih. Jadi PMK ini tidak bisa menyerang manusia, Pak. Begitu ya. Nah, nanti kalau saya ngomong masalah PMK dibilang saya dokter hewan. Oleh karena itu, NU saat-saat ini itu sedang mengurusi masalah mabadi'ul khairum. Apa saja itu? Ya perekonomian, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan seterusnya. Dan kebetulan saya ada di bidang perekonomian. Saya sekarang baru masih grass. Beberapa hari yang lalu saya didapuk sebagai sekretaris PW HPN Jawa Timur. Napa niku HPN? HPN itu bukan Hari Pers Nasional loh ya. HPN itu Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Jadi pengusaha-pengusaha NU itu dihimpun di HPN. Nah, saya sebagai sekretaris PW HPN Jawa Timur. Nah, langkah kami ke depan adalah bagaimana pengusaha-pengusaha yang kelasnya korporat dan konglomerat ini bisa menggetuk tularkan dan menciptakan pengusaha-pengusaha kecil yang ada di desa-desa. Kita bekerja sama dengan ibu-ibu muslimat, dengan LPNU setempat, dengan MWC setempat, kita sama-sama bersinergi. Karena saya ada di PW, Pak. Nah, PW ini, apalagi sekretaris ini berhak untuk tunjuk sana-sini. Jadi, bidang saya adalah bidang perekonomian. Alhamdulillah saya mulai di Ngantru. Jadi saya di Ngantru ini mulai membina bagaimana mengolah hasil olahan pertanian yang reject dari Indofood. Karena sudah bermitra ya, dengan Indofood. Maka yang reject atau tidak diterima oleh Indofood, kita olah sendiri, kita bikin produk khas Ngantang sendiri. Ini masalah mabadi'ul khairu ummah. Masalah perekonomian umat. Kalau bukan dari panjenengan-panjenengan, kalau bukan dari kita-kita yang duduk di masalah perekonomian tersebut, maka jangan salahkan pemerintah Indonesia untuk gaib asing. Karena kita tidak mendekat. Jadi kita pun sebagai bapak-bapak, itu juga harus aktif kita mendekat kepada pejabat-pejabat setempat. Untuk menunjukkan, memperkenalkan. Bah, Ustadz, Gus, Pak, Bu, saya ini, usaha saya ini. Jangan ujuk-ujuk datang ke pemerintah minta proposal.
Yang ketawa ini pengalaman. Jadi bagaimana cara kita itu mengembangkan bisnis kita. Maka dari itu kemarin saya bersepakat dengan ibu sahabat-sahabat Fatayat PAC Ngantang untuk mau membuat pasar Jumat di Kecamatan Ngantang. Jadi untuk kita itu harus punya kelompok usaha bersama. Tadi saya diskusi dengan Gus Son, bagaimana pengusaha-pengusaha ini bisa dihimpun, difasilitasi oleh NU, bisa disupport oleh NU, diajari perkembangannya, pengembangannya. Tapi sebelum di situ, SDM-nya harus benar. Jangan ujuk-ujuk kalau ada pelatihan, aku untuk sangu piro. Sing guyu iki kroso kan. Jadi kita datang ini sudah dikasih ilmu percuma, cuma-cuma tidak bayar. Jangan tanya aku ini dapat transport berapa, Bu, Pak, ini kok investasi. Jadi jangan mikir bahwasannya kita datang pelatihan dapat sangu berapa. Maka dari itu orang NU kenapa selalu ketinggalan karena mikir sangunya berapa. Saya ini mondok ndak lama-lama, Pak. Saya lebih banyak di luar. Saya banyak bakar uang untuk saya belajar ke sana ke sini ke sana ke sini. Bahkan saya sampai mau jadi kacungnya salah satu pengusaha Chinese. Saya mau belajar di sini. Kita boleh anti tapi jangan apatis, jangan rasis. Karena kita butuh ilmunya. Ilmunya yang kita ambil. Maka kalau kita dari Nahdien yang mulai dari MWC ini tidak ada yang dimunculkan siapa tokoh pengusahanya, maka jangan salahkan bupati kalau gandeng yang lain. Jangan salahkan anggota DPR kalau misalnya ngasih proyek ke yang lain. Nah orang NU-nya aja tidak mau muncul. Dibelajari nanyanya sangunya berapa. Kalau ada anggota DPR, pokirnya ada enggak, Bah? Gitu ya, Bah? Jasmasnya bisa enggak turunkan kiri? Jangan begitu. Belum bikin usaha sudah minta jasmas, sudah minta pokir. Bagaimana, Bah, kita ini membuat perkembangan bisnis kita agar bisa tetap berselanjutan. Mohon nanti kalau ada hubungan dengan relasi ini saya dikenalkan. Itu caranya, Pak. Maka saya apresiasi betul-betul kenapa saya sering turun di Ngantru, karena satu-satunya desa yang saya tahu, ya, di garis bawah yang saya tahu, sangat bergerak ekspansinya besar-besaran, itu di kelompok taninya Ngantru. Bisa menggait yang dimana petani ini susah akses pupuk, tapi petani Ngantru bisa akses pupuk Indonesia melalui pupuk Kaltim. Itulah kenapa kemarin saya ketemu Gubernur Kaltim, mau ketemu Gubernur Kaltim. Dan seterusnya. Karena mereka memang mau usaha dulu. Harus ada muasisnya. Jangan dikit-dikit dinyekse, Pak. Kalau urusan masalah sosial, kenapa kita ini selalu melihat rasis? Kalau masalah urusan sosial, masalah perekonomian, kenapa kita harus selalu memandang kudu wong kene, lapo dipercaya? Tapi kenapa kalau masalah agama, kalau masalah paham-paham tentang Islam, ada yang baru, kita gampang ikut-ikut. Nah ini harus perlu menjadi catatan MWC loh. Ya. Jadi khilafah-khilafah seperti itu maksudnya soft, Pak. Misalnya seperti kristenisasi itu maksudnya soft, Pak. Lewat apa? Lewat lagu-lagu. Lagu-lagunya orang Kristen dan lain-lain. Jadi dia menggait. Karena saya ini ahli dalam psikologi manusia SDM. Saya manajemen SDM bidang. Jadi saya pelajari betul-betul kenapa orang-orang Kristen itu mudah untuk menggait mereka masuk Kristen. Dia cakuplah orang-orang yang galau-galau, baik dari segi perekonomian, kekeluargaan, untuk patah hati dan seterusnya. Masukin
Islam tidak mengajarkan justifikasi. Islam mengajarkan bagaimana kita ini bisa merangkul, dan itu jagonya NU untuk merangkul. Saya mau tanya, Muhammadiyah sama NU ini kira-kira bisa tidak di Indonesia ini salah satunya dibuang? Indonesia pakai Muhammadiyah saja lah, atau Indonesia pakai NU saja lah? Tidak bisa. Saya mau tanya, NU itu lambangnya bintang, ya? Bintang sembilan. Muhammadiyah lambangnya matahari. Ini ibarat pagi dan malam. Itu poin satu. Poin kedua, kalau yang ngendikan dulu Yai Hashim Muzadi itu pernah bilang NU ini seperti sepasang sandal. Jadi harus gantian pakai. Satu nganan, yang satunya ngalah dulu, yang satunya nganan. Karena satu pasang, sepasang. Ada yang jadi kepala keluarga, ada yang memanajemen keluarga, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tidak dipakai salah satu, diklat. Oleh karena itu, NU dan Muhammadiyah ini saling mengisi, saling menggenapi ganjalnya masing-masing. Saya mau tanya, Muhammadiyah kira-kira ada tidak sampai anak ranting? Bukan anak cabang ya? Mungkin ada, tapi di daerah-daerah tertentu. Mungkin di Jogja mungkin ada sampai anak ranting. Aisyah ada, saya pernah tahu anak. Tapi NU dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Utik pasti ada anak ranting. Dan tidak hanya NU, yang muslimatnya iya, fatayatnya iya, IPPM Ibnunya iya, Ansornya pun juga iya, bahkan Bansernya. Itu kelebihannya NU. Jadi kalau NU ini ngurusi petani-petani, ngurusi orang-orang yang sewu ikan wonten desa-desa, telaten Pak. Ngurusi masalah klenik-klenik, borapen, cok bakal, kembang telur. Saya lucu kemarin kunjungan di salah satu kecamatan di wilayah Malang Barat. Ada sapi yang terkena PMK, ngandhape sapi sing sampun kimplang niki wonten cok bakal. Manten ngaten, mulutnya ini diobong damel 200. Kalian didongani pun apa Jawa. Kalau orang Muhammadiyah lihat kayak begitu, bid'ah, langsung toncat, cacat. Orang NU yang telaten. Makanya kenapa Wali Songo pun juga pakai wayang, pakai media-media. Tapi tetap nyebut asma Allah. Pikirnya dikro, sholawatnya sholawat tarian, sholawat al-fatih, dan seterusnya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, hal-hal seperti inilah, seperti NU pun juga kalau disuruh bikin administrasi yang terstruktur, bikin rumah sakit yang bagus, bikin universitas yang gede, baru akhir-akhir ini saja baru bisa. Karena baru belajar. Makanya kenapa kita pun juga harus mau berkembang untuk masalah mabadil khairul, untuk masalah kesejahteraan sosial, untuk masalah perekonomian. Maka nanti secara khusus saya akan datang di wilayah Ngantang, ataupun nanti dikumpulkan Pujon Kasembon Ngantang. Untuk pengusahanya nanti kita himpun melalui HPN, melalui himpunan pengusaha Nahdiyin yang ada di PW Jawa Timur ini. Kita himpun pengusaha-pengusaha siapa. Kalau kita tahu ketua MWC yang ada di Kasembon, Dr. Taufik, itu salah satu pengusaha. Pasti di Ngantang ada, di Pujon ada, dan seterusnya. Maka itulah yang nantinya akan kami tugaskan untuk membantu ke desa-desa untuk masalah perekonomian. Panjenengan sektor bangkit itu nggih butuh ekonomi lho Pak. Kain kafan iki gitu Mas. Gak ingatan tanah ini gitu Mas. Jadi mau tidak mau pun kita harus. Nah, oleh karena itu, saya yang ada di pusat itu sangat mengerti betul bagaimana perpolitikan yang ada. Kemarin saya ditelepon dengan yang mengundang sini, itu ada unsur politik apa
secara tidak langsung. Politik itu tidak soal masalah coblos mencoblos, Pak. Contoh panjenengan niki sadean sapi kulake sedoso dijual 15, ini sudah politik. Karena ada suatu strategi yang kita lakukan untuk menjual suatu barang. Politik itu adalah seni, politik adalah siasat. Tadi saya juga berdiskusi dengan Gus Som, dengan Abah Susiono dan lain-lain. Ini Pak Kepala Desa di Sendo, Gus Som, Abah Susiono tadi minta bahwasannya harus ada kader NU yang harus maju untuk Pilkades. Saya bilang, karena beliau ini habisnya kurang dari 1 tahun, maka tidak bisa PAW, harus PJ, penanggung jawab dari kecamatan. Maka dari itu kita punya 1 tahun untuk mendidik kader-kader kita ini supaya dia bisa ada duduk di kursi itu. Saya selalu mengucapkan di mana-mana bahwasanya NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Panjang lihat kalau ada di organisasi politik, ada enggak orang NU di merah? Ada enggak orang NU di hijau? Pasti. Ada enggak orang NU di Oreo? Ada. Anggota komisi A Kota Malang itu dulu mantan anak PMI yang asalnya Sulawesi, Mas Fuad. Dulu dia anak Nahdien. Jadi jangan serta-merta kita itu melihat backgroundnya, kemasannya. Kalau misalnya itu orang Nahdien, orang NU, ya wajib kita pilih. Karena kalau NU hanya berdiri di salah satu bendera, di salah satu kelompok, saya tidak mau masalah coblosan, baik masalah perdagangan ataupun masalah kemaslahatan umat. Kalau NU hanya ada di satu kelompok, maka di saat kelompok yang lain yang menang, jadi tidak bisa apa-apa. Jadi maka NU nanti harus ada di mana-mana, tidak boleh kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi siapapun yang mencalonkan menjadi pengusaha, yang mencalonkan menjadi perangkat desa, kalau itu orang NU, wajib hukumnya untuk kita dukung. Soal milih itu masalah nanti di TPS masing-masing. Nah, maka dari itu zaman sekarang ini NU ini kan sebagai patok, kiai-kiai ulama-ulama ini sebagai patok. Dan di mana-mana patoknya ini, kalau misalnya dia ada peliharaan, kan dia peliharaannya selalu dipatok di peliharaannya. Nah sekarang ini enggak, kiai-kiai ini yang jadi patoknya ini dibawa kemana-mana sama peliharaan, dipanggili kiai-kiai, dipanggili. Nah, harusnya kan para aktivis-aktivis atau para pengusaha-pengusaha ini datang ke kiai sowan. Kiai, saya punya bisnis ini, harusnya bagaimana? Ininya bagaimana, jalannya bagaimana, perekonomiannya seperti apa, sesuai dengan hukum Islamnya bagaimana. Nah, kalau misalnya keluar dari masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tugasnya para ulama menjawab, ayo balik nang lakone kan begitu. Maka dari itu kita harus ada duduk di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Maka dari itu kalau semuanya anak-anaknya panjenengan mondok pesantren, maka siapa yang ada di sistem perdagangan Indonesia itu yang harus dipikirkan dari sekarang. Kalau kita tidak menciptakan kader-kader milenial sekarang dari bidang perekonomian, kesejahteraan, dan akademisi, profesor, dan seterusnya, maka yang sepuh-sepuh, yang senior-senior ini, pengusaha-pengusaha yang profesor-profesor akademisi ini tadi, lambat laun akan terkikis. Itulah akhir yang menjadi krisis tokoh. Kalau semuanya jadi nabi, tidak ada yang menjadi pengikut. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW jalur dakwahnya pun juga lewat dagang. Dan merdekanya Indonesia ini juga muasisnya juga dari Serikat Dagang Islam. Jadinya akhirnya jadi Serikat Islam. Dulu umat Islam ini sangat amat dipandang oleh luar negeri karena kita punya Serikat Dagang Islam.
menghimpun semuanya walaupun bukan pedagang tetap bisa. Nah oleh karena itu Pak, saya titip betul-betul yang anak-anaknya di pondok sekarang, bukan dalam arti saya melarang anak-anak pondok, bukan. Ini harus digarisbawahi. Nanti ini lagi direkam, nanti dipotong, diviralkan, salah kabar. Saya titip betul anak-anak di waktunya untuk mondok sudah cukup, maka harus ada kaderisasi di bidang hal-hal lain, jadikan dokter, jadikan pengusaha, jadikan dan seterusnya. Kita harus mulai pola hidup itu harus kita mulai perbaiki sedikit demi sedikit. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu karena ini adalah Nahdlatul Ulama, maka Nahdlatul Ulama ini sebenarnya adalah yang seperti saya katakan tadi, para ulama-ulama, para ahli-ahli ini berkumpul dalam satu organisasi untuk kepentingan Pancasila, untuk kepentingan masyarakat luas, untuk kepentingan. Maka dari itu, monggo sesarengan kita semua mempertahankan keutuhan NKRI, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah. Maka dari itu kita setiap kali acara NU menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Subul Waton dan seterusnya, untuk kita ini tidak lupa jazz merah, tidak lupa sejarah. Maka dari itu khususnya nanti di Ngantang, NWC Ngantang, mohon izin, ini ketua NWC itu ketua abang ya. Nanti saya soal secara personal. Saya juga belum kenal dengan ibu muslimatnya, atau mungkin sudah kenal tapi lupa. Nah, biasanya masalah perdagangan ini lebih ke ibu-ibu. Nah, nanti kita akan buat secara sehat kebangsaan tentang pemulihan ekonomi daerah untuk bisa kita bersama-sama menghimpun para pengusaha-pengusaha untuk bisa menaikkan perekonomian di lingkup ahli. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini sudah ada pesan yang sudah disampaikan ke saya. Alhamdulillah saya sudah diingatkan. Ini waktunya juga terbatas. Saya juga mohon maaf setelah ini tidak bisa mengawal sampai selesai, mengikuti sampai selesai karena harus geser ke agenda yang lain. Dalam nyuwun matur nuwun sangat, nyuwun agung marang sami, ananging wonten pitutur ingkang lepat, ingkang tindak tanduk ingkang boten sae dalam nyuwun agung marang sami, dalam nyuwun pangestu ugi supados saged melanjutkan aktivitas program kerja yang saya lakukan. Karena program kerja saya ini, saya pengen 34 provinsi sebagai konselor pemberdayaan pengembangan manajemen SDM dan UMKM, tidak jauh-jauh dari bidang perekonomian. Sehingga saya mohon doa, mohon pangestu, mohon keriduan panjenengan untuk bisa mendoakan saya juga. Sebelum saya tutup di kesempatan hari ini, karena ini momen yang sangat luar biasa juga, saya mohon bantuan Fatihah khusus untuk sahabat saya, untuk kepala desa kita semua, Sumber Agung, khusus untuk Bapak Soehartono. Semoga beliaunya dilapangkan kuburnya, husnul khotimah, untuk diberikan tempat yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah khususan ila Bapak Soehartono, Syekh Batul Fatihah.
Ini pun nota bicara berakhir pada kiranya di khilafah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini tidak sudah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seorang lagi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-Mu'azzam, para masyayikh, para sesepuh, para kiai, sedaya ingkang dalam muliakan, khusus segenap pengurus Majelis Wakil Pajak cabang Nahdlatul Ulama, baik Suriah maupun Tanfidiyah, sedaya yang kawula muliakan, pengurus NU, baik tingkat ranting maupun anak ranting, ingkang kula muliakan, hadirin nahdliyin sedaya rahmatullah alaina. Alhamdulillah sonten niki kita saged panggih meskipun dengan suasana sing kurang nyaman, mergo sapine padha wassalam. Tapi kula yakin mergo Gusti Allah sampun dawuh wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin. Wala nabluwannakum niku para bapak nek diterjemahne ngoten mesti nek arek pondok maknane niku yakti bakal ndak coba temen tiyang sing iman ten Gusti Allah, sing sregep ibadah, sing beling ibadah, pokok kabeh duwe iman kenek bedane. Kali Gusti Allah mesti dicoba. Bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan segala sesuatu sing ndadekne ati kita niku wedi. Sapi 6 sing 4 wis ngiler, sing loro meh ketularan, akhirnya terasa wedi. Niku mboten saged dihindari. Gusti Allah niku wis janji, yakti bakal pasti niku. Urip niki ngene coba. Wanaksin minal anfusi, kesehatan menurun. Wal amwali, duweke berkurang. Was samarot, hasil panene mudhun. Lombok karek panen 1 kilo 110 belontang kabeh. Paten kabeh. Ngelu. Ngoten niku jenengan kemutan. Gusti Allah kuwi wis dawuh, aku kok protes ya. Mesti Gusti Allah nyoba niku. Pasti niku. Wala nabluwannakum yakti bakal nyoba temen. Jadi ada dua perangkat lam kalih nun taukid. Niku maknane pasti. Nek pancen urip niki kalih Gusti Allah niku dipastikan mendapatkan cobaan mbuh berupa napa mawon. Maka sing lebih penting bagi kita niku napa? Memanage cobaan niki. Cara ketia melola awak kita sing nomor 1 malih ati kita niku nalikane dicoba niki terus. Mergo napa ten akhir ayat niki fabasyiris sabirin he padha bungao atimu wong-wong sing sabar. Nalikane Gusti Allah niku nyoba kok tindakan kita sabar dipastikan bunga. Niki kadang kan boten gathuk nggih.
sapi papat budal hubungane endi? Mbeng umur 2 bulan bar ngemih kek mati. Bungae nduk endi? Wallahu alam. Mbah Gusti Allah niku nek ngijoli liwat napa? Dalane ya apa? Wallahu alam. Ten ayat niki boten digenahne. Sing pasti napa siji, Gusti Allah mesti nyoba. Mbok nduk aspek napa mawon? Saged ekonomi, saged keluarga, saged sembarang kali. Perintah itu pundi sabar. Nek sabar mesti kata bisyarah niku maknane ngeten. Gaji niku disebut arzak. Nek dalam bahasa Arab nih. Nek bisyarah niku disebut bonus. Nek kata bisyarah niku didadekne bonuse wong entuk coba. Maka niku lebih dari hanya sekedar arzak. Wong sing dicoba kali Gusti Allah kok sabar, ijole luar biasa. Baik niku nduk dunya pun akhirat Imam Ghazali wonten sekawan. Batine niku mesti papat. Kapan-kapan papat ini dibahas. Tapi temriku kata bisyarah, dikai bonus malih kali Gusti Allah. Di samping keuntungan dasar nalika kita dicoba kalih Gusti Allah diparingi, maka ditambahi bonus malih berupa napa bisyarah, kegembiraan. Nek ngingu sapi papat ngelimpang kabeh iki kita bayangne gembirane ben kaya apa ya. Mbuh, kula dhewe gak ero niku. Mergo nggih enten sing sapine kenek ngeten niku sampai deleming ya enten. Sing stroke nggih enten. Kula nembe niku ten Kasembon Kidul niku. Nggih sing derek ngaos ngeten iki ten sanding kula. Kadang kula nggih 12 berangkat sedaya, Gus. Napa sapi mboten wedhus lho. Saiki nang wedhus barang nggih. Gak peduli sapi wedhus muga-muga PT ojo lah. Nah, waya tahlilan yo. Jangan boncis malian. Nah, saniki nih sampai PT kena PMK. Sementara prosedur PMK niku ketat. Wis tahlilan disuguhi apa? Masa ya gubis ya larang. Masyaallah. Tomat niku nggih oleh munda. Nek jelas niku para rawuh. Pramila wong kuno niku masyaallah, ya NU niku ada sing didhawuhne Gus Rifki wau. NU niku mengakomodir nek ngarani kearifan lokal. NU niku mboten menolak kearifan lokal. Wong biyen niku Pak nggih, nalikane dicoba, niki nek ten kitab-kitab kuno niku disebut wabak. Jadi sesuatu sing kalih Gusti Allah niku dikirimne dan niku ndadekke coba tapi roto banget. Kaya-kaya mboten enten satu sapi pun sing kliwat. Bahkan wis kliwat niku dibaleni malih. Enten sak kampung niku liyan wis mulai tangi, dhek duwe papat rumangsane wah nggenku gak kena. Tas batin ngoten balik mriku dhek malih kena. Jadi penyakit niku kaya dhek niku duwe aplikasi sing endi sing durung ngoten model ini. Wong kuno ngeten iki, para rawuh. Biasane terus tirakat. Rumuse tirakat yang kuno niku siji, niki mengakomodir budaya NU nggih. Turu longan, mangan longan. Longan kok dipangani piye to jan? Siji. Turu longan niku terus pundi? Siji maknane turu nduk longan. Maksude sing asale turu niku penak anget nduk dipan pindah mudhun nang oster. Nomor siji niku. Longan niku maknane long-longan. Sing asale turu mapan mulai jam 10 sampai jam 5 dikurangi jam setengah 1 sampai jam 5. Niku jenenge turu longan. Jadi sing asale kemulan penak empuk ganti atos. Niku nomor siji. Sing nomor loro mangan longan. Mangan longan niku terus pundi? Asale menu sing kita pakan niku menu menengah. 4 sehat lah meskipun gak sampai 5 sempurna, susune ora, susune didol ae. Ya bendian enek daging meskipun kadang iwak klothok itu terus enten. Begitu tirakat terus pundi? Ganti kelas bawah. Sing asale sarapan nasi goreng pindah sredek.
telo parut nek perlu gadek rawu. Sing biasane menune niku sayur santene buket gak ganti jangan bening bening bayem pisan. Jadi kaya belumbang ngoten. Rasane gak ngalor gak ngidul Mas. Lagi napa wong kuno kok ngoten? Bahkan tiang riyin para bapak nggih, nak pas PMK ngeten iki penyakit niku dicegat. Sing nggo penyakit niku dicegat. Terutama Pak Kasun biasanya, sing memimpin ritual. Niku mboten nate cok bakal. Jadi dicegat. Akhirnya sing nggo penyakit ini dijak nego. Nek kate ndekek penyakit kok kampungmu, lan kuwi tugasmu dekek. Tapi aja dientekne. Nek pas sapine loro ya sitok ae. Sapi 5 ya seluruh ae. Duwe sapi 10 ya wis 4 ae. Ora ono. Akhirnya nego dadi kampung iki akhirnya gak nemen-nemen. Liyane resik kampung niki insyaallah ya ora. Ngeten iki mboten napa nggih. Duduk cerita sing ngomong kosong mboten. Saniki jenengan sing ngene iki malah arep-arep nggih. Jenengan sing durung kenek. Nek kebetulan kandang sapi panjenengan niku ana ayam sing turu mriku. Jenengan titeni. Bengi kok petik niki resah. Keok bahkan belayu-belayu barang. Mending jenengan titeni lak wis ngiler. Ludine napa? Pembawa niki dugi. Lan sing krasa niku petik. Menungso mboten krasa, menungso niku krasane nek sak dhuwit. Ngoten-ngoten niku mboten krasa. Niki nuduhne nggih. Secara kasat mata PMK niku virus. Mbuh bakteri model tersebut wallahu a'lam, sing ngerti ahli biologi. Tapi secara spiritual kita yakin penyakit niku enten sing ngirim. Sinten nggih malaikat sing ditugasne ngirim. Lah pas ngeten iki, king napa wong kuno iki kok menyarankan turu longan, mangan longan. Bahkan iki wakila kalimat niki disumberi saka Sunan Kalijaga. Mangan longan, turu longan. Mergo napa, Pak? Selagi tiang niku dicoba. Siji, sing nomor loro kita niki mempersiapkan diri dicoba dengan ngurangi mangan, jadi nambahi cobaan. Ngurangi dahar, ngurangi sare. Hubungane napa? Wong nek weteng luwe, turu kurang, pikiran susah, niki namanya mazlum. Lagi dikani ngoyo, dikayeng ngoyo kali napa ya karo sapi. Wong buktine kadang yo nangis mergo sapi loro kok. Pada aseketen iki lho, Pak, donga niku mandi. Pada saat susah kita terima sebagai bagian saka urip ya kudu ngene iki nek wong iman nang Gusti Allah. Terus jenengan kersa nyuda sare, nyuda dahar, dungane iki lho mandi. Jadi temriku niku mboten namung gak mangan tok. Nek gak mangan tok ngurangi turu tok mboten enten apa-apane. Saat kita keadaan kaya ngoten, kita ndonga ten Gusti Allah. Ya Allah Gusti niki dos pundi? Kula riyin mboten gadah sawah, pendina niku kula buruh tani. Krana Pak Harto biyen zaman Banpres enek sapi niku lho nggih kemutan tahun pinten niku, tasih alit niku. Akhirnya sing gak duwe sawah saged mandiri. Tanpa menggantungkan gaji tiang tiang lintu, tapi mandiri dengan sapi. Lah sapi kula nek papat iki nek jenengan pendet lho. Sing kula ge ngeloloh anak bojo kula napa wong niku titipan panjenengan. Jadi modele kalimatnya rada politik men. Niku lak jenengan titipaken to Gusti. Nek sekawan niki jenengan pendet, terus kula pitung kali sinten nggih. Sing kula damel memenuhi kewajiban kula. Di mana niku jenengan pertanggung jawab ten kula. Kula sing kudu ngingoni. Kula sing kudu nyandangi. Kula ingoni kalih napa, kula sandangi kalih napa. Jenengan pitung Gusti Allah niku. Pada saat kena coba ngeten iki. Nek ngoten insyaallah, samping niku nek wong NU nggih. Wong NU niku guwenep. Kula niki dungane gak apal, tapi gadah. Kula catet. Dungane nalikane kena ngeten iki. Gak apal mergo napa? Kula gak duwe sapi, dadi gak apalne. Dungane niku lho, niki sumbere saking Kanjeng Nabi nggih. Tahassumtu boten bidil izzati. Tahassumtu
Sekedap. Niki mari dipun waos para insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassamtu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif 'anna hadzal waba wa qina syarrad da wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Ditambahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Dipun waca ping 11. Jenengan waca tentuya. Niki kathah mangke Ustaz Hasri Fauzan nang pengin nyatet kathah. Toya diwaos ping 11, tiap maos jenengan sedulaken terus diciprat-ciprat niku kancan. Lho, solusine nggih niki NU niku. Mboten mungkin moro-moro NU bagi antivirus mboten kira ora ndek pabrike to. Pemerintah bertugas menggratiskan obat sapi. NU menggratiskan dungo. Jadi dua aspek, Pak. Aspek fisik kali aspek spiritual. Gini ki wong duwe iman. Wong nek ngandel nang Gusti Allah nggih ngoten niku. Mboten namung ngandalne suntik mboten. Tapi kita yakin bahwa doa itu bisa diandalkan dalam segala situasi. Nah, karena niku para rawuh pun dalah kadang itu niki. Tapi monggo kita sing yakine babas siri sopirin. Dijoli kali Gusti Allah. Asalkan kita sabar. Bahkan ijole ndadoske manah kita niki rumah. Lan niku napa wallahu alam. Tergantung Gusti Allah mangke ngersakne terus. Pun niku para rawuh kangge mukadimah salajengipun kula pengin ngemutaken nganu. Para panitia penyembelihan kurban. Korban ora iki. Wis iki sapine dadi korban, perasaane ya korban, masyaallah. Kula niku ten suatu majelis niku nate nyampeaken ngeten. Bilih petugas sing beleh sapi, kula niku matur jenengan kudu niat. Mergo napa? Niat niku panggonane nalika melaksanakan ibadah. Jadi niat niku qasdus muqtaronan bi fi'lih. Nyejo suwijine perkara di mana sejo niki bareng kalih pelaksanaane. Kapan wong niku disebut kurban? Ketika leher binatang niki dipotong niku niku ngibadahi niku. Lah, nek menurut standar niat kudune niat niku dipasang pas nalika beleh. Terus niki kula sampaikan bagi sinten mawon sing dipasrahi beleh nalika jenengan beleh sampean nggawa caketan. Jenenge sing kurban ki sapa? Nek perlu bin sapa? Si A bin si B, si A binti si B. Niku jenengan waca terus niku dikrentekne nalika beleh. Pun. Kang pinten dinten enten tiyang ten nggen kula protes. Jenengan niku maringi tuntunan nalika nyembelih kurban niku ngeten. Lah niki kula angsal kok ngeten saking NU. Ten NU niku mboten perlu niat. Bahkan cukup sing niat niku sing kurban. Sing beleh gak ada niat. Bahkan sing beleh niku meskipun gak roh nek iki wedhus kurban utawa sapi kurban tetap sah sebagai kurban. Kula nggih jawab ngeten, kula nggih roh niku, ten ianah to. Nggih. Kula nggih roh. Kok jenengan kok ngoten riyin? Lah jenengan apa ngerti sing pasrah biyen wis niat. Nalika sing duwe pas sapi niki pasrah ten panjenengan. Sing duwe wedhus niki mewakilkan belai ten panjenengan. Jenengan apa ngerti nek dhek wis niat. Terus yange sanjang ngeten, lah niku lak pun pasrah. Pasrah niku mboten niat. Jadi kula niku wekdal niku menyampaikan sesuatu sing instan.
Yang seharusnya dilakukan itu ngoten. Boten ngomong normane hukum, boten normane aturan, boten. Mergo napa? Prakteke wong pasrah sapi, pasrah wedhus niku dereng niat. Lah napa? Ikhbar. Pak, niki wedhus kula. Benjing nek kurban kula serahaken ten panjenengan. Bisa jadi niku wakalah. Nek dilebokne wakalah pun urung dadi mergo napa? Wakil niku gak iso terbatas waktune. Mboten iso diikat kali waktu wakalah niku. Jadi nek dilebokne nduk wakil nggih mboten sah, mergo diikat kali waktu. Akhirnya napa? Ten kalimat berita. Kalimat berita niku didiniat. Kaya nek wong ngomong omahku iki kok sore tak ge tahlilan niku didiniat, Pak. Niku jenenge woro-woro. Nah, krana kita dereng saged menjamin sing pasrah hewan kurban iki pun niat, maka menurut kol sing asoh sing beleh kudu niat. Kersane napa? Niku ngibadah. Di dalam ibadah niku nek padha kalih adat, maka niat wajib jenengan pasang. Wong beleh hewan niku bisa berbagai macam motif. Enten sing krana mayoran. Enten sing krana kurban. Enten sing krana dheke duwe warung. Ya enten sing krana sapine wis kelenger. Kan motifnya macam-macam. Krana niku harus dibedakan dengan niat. Kangge bedane napa? Iki ibadah apa dudu? Iki kangge korban apa kekah? Iki kangge kekah napa kangge walimah? Sing bedane niku niat. Krana niat temriku beleh korban niku enten padane kalih adat wong kangge mangan daging. Maka niat harus dipasang. Di dalam menyembelih hewan niku tingkatannya macam-macam. Enten sing sunnah muakkad, contohnya kayak kurban. Enten malih sunnah muakkad, contohnya kayak akikah. Enten malih sing namung sunnah, contohnya kayak walimah. Enten sing sunnah isore walimah, contohnya mayoran. Aku pengen balik wedhus kondo tak nggang, tak jak mangan bareng-bareng niku sunnah. Ning itu sunnah isore walimah. Karena niku yang menentukan wedhus iki kanggo apa kedah niat. Begitu pentingnya niat. Terus meskipun si penyembelih niku takbir sing wonten ten i'anatul thalibin tidak harus niat, tapi sebaiknya mboten wonten. Mergo napa? Nalikane wong nyerahke wedhus, kita niki gak ngerti dhek wis niat apa durung. Nek dereng sing berkewajiban sing beleh. Mergo napa? Alal asah niku kaya ngoten niku. Kalau sing lebih sahih. Pun para rawuh niku ingkang pengin kula aturaken kersane mangke jenengan boten namung maos nek ngono aku gak wajib niat. Boten wajib niat niku nek sing pasrah wis niat. Jenengan dipasrahin beleh niku ditokohkan lho, Pak. Jenengan dianggap wong sing duwe kelebihan. Jenengan sudah menyelamatkan niku. Jadi ampun namung delok takbir tok, prakteke mbuh gak ro ampun ngoten. Jadi sing pasrah panjenengan niku jenengan tuduhnya aku tanggung jawab tenan. Terus pundi tak jamin kurbane sah. Mergo apa? Niate wis tak wakili. Niat niku saged dipunakelaken tentang kurban. Ini aturan dasarnya niat kan mboten saged dipaken nggih. Wa ma kafat tauqilu fiha asla. Sama sekali niat niku mboten saged diwakilni. Alasannya apa? Di dalam niat niku lihtibari sirril ibadah. Hakikate niat niku kangge mengungkap sesuatu sing sirri, sesuatu yang rahasia nopo ibadah. Niku diungkap kalih niat. Pun niku para rawuh kalih kang kula kinten perlu sangat dalam aturaken mangke lintune monggo. Nek panjenengan tasih wonten masalah ingkang muskil ingkang perlu panjenengan aturaken monggo. Kembali sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo saking nanti yo nanti pun dari kok nama kepengen pun Gus juga nikah dengan aturan baru berbeda kok panjang. Jadi kali pengurus juga mesti kopi macam-macam di
Cumakan supados ahli sinawal jamaah makanan maturipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali mas ini kalau mengenai sanggup bisa berkomunikasi ini wonten sebagian kira malam berkaitan dengan korban keratan persyaratan saya pemerintah ini kan yang nafas ini kok pihak yang pun biasa saya pun terang korban tapi kalau terangkan penyembelihan korban tapi ini pun akhir ini kok melalui kalau terangkan saya pun wonten warga yang dilakukan ini kok wonten kontrami ini kok saya pun ketetapan hukum justru dan planning terkait pulau ini kok takmir khususnya kami merasa keberatan dan timbul salah akan melalui wonten warga yang badai boleh terhadap apa kan sebatas tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sudah menarik setting how and then bikin oke monggo Sami Kami bisa kalian terus monggo. Oke, masalah doa niku wau dalam nganu. Pertama ingkang perlu kateraken sanadipun nggih. Dalam saking Syekh Izzuddin, Romo Yai Izzuddin. Beliau saking Romo Yai Hayatul Maki. Romo Yai Hayatul Maki saking Romo Yai Khazin, tapi sebutan ini ku Romo Yai Muhajir. Mbah Khazin menika rayinipun Mbah Yai Dahlan. Jampes. Mbah Dahlan menika bin Syekh Ujang Soleh. Lah sanadipun niku terus kula aturaken mawon sanate ngaten lajeng doa menika kaifiyahipun carane mraktekaken niku jenengan ngasta toya setunggal gelas ngaten. Lajeng doa menika panjenengan waos kaping 11. Tiap mantun maos doa niku mangke ditambahi la haula wala quwata illa billahil azim lajeng dipun sekulaken. Terus membaca doa kaping 11 dipun tiup kaping 11. Sak sampune ngoten kaifiyah ingkang lengkap kapurih nyaponi kalih sapu korek. Nggih. Niki malih ngomong nganu niki, klenik niki malih. Sodo niku Pak nggih, sodo niku termasuk salah satu benda sing kasat mata tapi secara utuh saged mlebet ten alam mistik. Niku ngoten. Lho, kok roh takbire ndi? Mboten enten takbire, tapi njajal mlebu nggawa sodo lak mlebu. Jenengan mlebu ten nggawa alam jin. Kalian beto sodo niki katut mlebu, Pak. Tapi nek rokok gak katut. Lho kok mboten saged. Dadi nyamponi kali sapu duk mboten saged, kali sapu korek. Tujuannya napa nek sapu korek niku ya nyaponi regete mata, ya nyaponi regete mistik. Niku sapu korek. Napa malih nek sapu korek niku pas enten sodo lanange. Wah niki malih omong anu niku. Apa iki? Nek sampun panjenengan saponi bersih niku jenengan waos ping 11, lajeng jenengan ciprat-ciprataken iki. Nang ngeten. Sing rata ngoten. Dan itu nek saged setiap sonten surup jenengan. Kita mboten nggih berkah doa niku. Tahassantu bidzil izzati wal jabarut
mangke kula aturne Ustaz Haji Fauzan kersane jenengan nek pengen nyerat saged. Terus tentu sing wonten ten tulisan iki dipun tambahi la haula wala quwata illa billah. Kula diparingi enten khawalai masalah. Ini sing kula tingali ten catatan-catatan iku mboten enten la haula wala quwata illa billah mboten. Tapi kula diparingi wonten. Dadi wis wontene ngoten niku. Lah sing sae sejatose kepala dusun niku maos niki semenjak awal niku. Nek maos kapan? Nek dawuh beliau sing maringi kula bendina kaping pinten 1000. Bah iya. Jane ngeten niku urunan kasune disangoni. Bendina sampean waca 1000, Pak. Tak titipi dhuwit 1000. Pun. Urunan 1000-an sak kampung, Pak Mudine ben napa? Kasune niku ben terus maca ping 1000. Dan beliau cerita ngeten, iki nek awakmu gelem ngeleki, jadi pas maos niku mireng. Jadi pating jelerit ngoten niku mireng. Dan iki sing menguji sampun wonten. Di waos niku pancen mireng, jerit-jerit. Jerit-jerite penyakit. Puniki NU kan ngeten iki. Jadi gak suntik tok. Lajeng pertanyaan ingkang nomor kalih, nek takmir masjid menolak tiyang sing pengin kurban, iku mangke terus pundi? Dasare ngeten nggih. Para Ustaz. Ten sareng ading wonten la dharara wala dirar niki dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ini dimaknani ora ana jinise gawe melarat, gawe rugi, gawe cilaka marang awak dhewe iku maujud. Maksudnya sepundi? Kita niki blas setitik mawon boten pareng melakukan sesuatu yang merugikan diri kita. Wala diroro lan ora ana jinise gawe melarat, gawe rugi, gawe cilaka marang wong liya iku maujud. Jadi kita niki dilarang keras merugikan diri sendiri, nggih dilarang keras merugikan orang lain. Akhirnya dawuh niki dados faidah ad-dharar yuzal. Napa mawon sing mengancam keselamatan kita, jasad kita, harta benda kita, muruah kita, jiwa kita wajib dipun hindari. Enten genteng wis nggawe nduk mburi omah. Jenengan pirsa kok jenengan perkirakan iki tak jarne nibani sirah. Kok jenengan jarne jenengan dosa lho, Pak. Gak krasa dosa mergo genteng. Mergo napa? Kita mboten pareng membahayakan diri kita mboten pareng. Membahayakan anak kita, tangga kita, sapa wae nggih mboten pareng. Bahkan binatang kita mboten pareng. Ad-dharar yuzal. Napa mon sing membahayakan kita mboten pareng. Pun saniki wangsul kalih pertanyaan. Nek secara biologi, masa ngoten niku dokter nggih, dokter hewan nggih. Secara medikal mengkonsumsi daging sing pun jelas kena PMK niku ternyata kok berbahaya. Maka sejatosnya syariat nggih melarang. Syariat nggih melarang. Pun saniki ngeten. Nek pancen hewan niku sudah berpenyakit dan kalih dokter dinyatakan niku berbahaya kangge kesehatan kita, agama memutuskan dilarang mengkonsumsi niku. Jadi nek mengkonsumsi niku, meskipun zate daging niku halal, tapi mangane niku sing haram. Mergo napa? Saged mengakibatkan kerugian dan jasad kita. Nek dokter niku sudah pasti nggih, dokter niki wis muktaman nek ngarani, bisa diandalkan. Napa pendapat niku nek diugemi, kita manggih mboten bareng. Pun sakniki misalnya ngeten, wonten kriteria tertentu. Nek sapi tasik ngiler niku mboten napa-napa. Utawa sapi sikile jek borok titik iki gak apa-apa. Pun secara medis nek jek sikile borok karo cangkeme borok gurung sampai nemen iki gak apa-apa. Tapi dalam kurban niku termasuk hewan sing mboten pareng kita kurbani niku hewan sing cacat. Ukuran cacat itu pundi? Cacat sing dadekne siji mboten patut. Lah mosok hewan sikile mek telu ge kurban kan ngunyek jenenge. Mangan kan mboten patek tego. Iki wedhus sing sikile potol wingi ya. Iya, ngoten niku mangan ya ora enak lho, Pak. Sing nomor kalih, hewan sing nek dikonsumsi karena cacate
maka makosite mangan, tujuan dari mangan daging niku berkurang. Contohnya hewan sing nemen kurune. Karena penyakitan dagingnya mboten kena dikonsumsi sikile, cangkeme. Jadi walhasil sapi sing wis kena penyakit, di mana menurut medis sing gak kena dipangan niku cangkem karo tiklek, niku malih mboten sah damel kurban. Mergo napa? Dagingnya sudah. Sing biasanya cangkem kena digawe rujak cingur, akhirnya prai gak ada rujak cingur. Sing asale kikile niku kena digawe napa niku? Sop napa? Malih mboten kena. Krana niku niki nek menurut medis cangkem kalih sikil wis gak kena dikonsumsi, maka didamel kurban nggih. Mboten kenging. Mergo napa? Makosite kurban iku rusak. Susah. Jadi dagingnya malah enten sing mboten kenging dikonsumsi. Mboten. Krana niku nek cara kula nggih pedusen iki dinguriyen ta ngajeng mon dikurbanaken. Lah sakniki terus pundi tirakat yen. Mosok mayor ben taun nek terus. Lah sakniki koyo nganu niku sapi sak desa ngantos 6 lho. Jadi kadang setengah bulan niku duakin terus panganane. Wis taun iki ya rada poso didik. Ganti daging terong, terong ya larang ya. Kubis terong sembarang kali larang. Pun berapa? Selak meres nggih. Nggih pun. Terakhir monggo ndonga sareng-sareng mugi-mugi mawon napa nggih. Coba niku insyaallah niki kita nyuwun supaya ndang dicabut nggih. Mugi-mugi sedaya coba niki insyaallah mangke digantos kalih bisyarahipun Allah ingkang nomor kalih. Mugi-mugi mawon napa ingkang sampun dalem aturaken wau sekedhik kathah wonten kina lan manfaatipun khusus kangge kula dunyan wa akhiran amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa Fatimah wa al-Hasan wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Salatan tamla'u khazainallah wa takunu biha lana wa lil mu'minina wal mu'minati wa lahum farajan wa makhrajan wa farahan wa shifaa wa tawassudan wa salaman minal bala'i wal balaya wa busulan ilal futuhi wa ila ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten kirang lakunge nuwun agunge pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk pertemuan Ahad Kliwon insyaallah kontak rantai Pak Kersari. Kita kembali jamaah, kita ingin besok rekaman doa kita kembali besok saya buka dan Facebook dakwah kata utawi YouTube mungkal